Puji Tuhan, salam teman-teman. Saya perkenalkan, nama saya Amishika Busumiri. Saya mahasiswa dari STP Partai Kosta Sumut Aceh. Saya akan menyampaikan khotbah tentang bagaimana jemaat Smyrna di dalam Wahyu yang terdapat di Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 dengan tema tetap setia walaupun menderita. Siapakah jemaat Smyrna itu? Jemaat Smyrna merupakan jemaat yang mendapatkan pujian. Pada masa itu gereja mengalami penganiayaan yang sangat kejam dari kerajaan Romawi. Bukan hanya penganiayaan fisik saja, tetapi juga mengalami penganiayaan secara ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi sangat miskin. Saat itu, jika masyarakat mengetahui bahwa seseorang adalah pengikut Kristus, mereka akan ditangkap, dianiaya, atau mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Nah, jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang sangat miskin, teman-teman. Jemaat yang sangat dikucilkan, jemaat yang suka dianiaya, tapi mereka tetap setia dalam melayani Tuhan, teman-teman. Letak geografis jemaat Smyrna itu, Smyrna pertama kali menjadi terkenal selama periode Archaik sebagai salah satu pemukiman Yunani kuno terbesar dan utama di Anatia Barat. Perkembangan kedua kota terjadi ketika mencapai status metropolis selama Kekaisaran Romawi. Nah, jemaat ini pertama kali menjadi terkenal dalam periode Archaik sebagai salah satu pemukiman Yunani, teman-teman. Jemaat ini adalah nomor satu di dunia, teman-teman. Smyrna kuno didirikan pada sekitar abad ke-11 1 Masehi, pertama sebagai pemukiman Arsoin dan kemudian diambil alih dan dikembangkan selama periode-periode oleh dunia. Smyrna juga pernah memiliki kuil yang didirikan untuk Athena dan merupakan kediaman penyair Epihomer. Dibangun kembali selama era Helenistik. Ini berkembang selama beberapa waktu. Tulis Christ. Jemaat Smyrna sedang memperjuangkan kehidupan mereka yang susah. Jangan sampai di tengah penderitaan mereka berpaling dari Tuhan. Mereka berjuang untuk menghadapi penderitaan dan tetap setia pada Tuhan. Jemaat ini jemaat yang memperjuangkan diri kepada Tuhan. Jemaat tetap setia pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, marilah kita tetap setia pada Tuhan. Kita tengok jemaat ini tetap setia di dalam Tuhan. Apa alasan jemaat Smyrna rela mati sampai akhir? Mereka rela menderita sampai akhir karena kata-kata dari Roh, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, mereka jemaat Smyrna ini rela mati berkorban, teman-teman. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, jemaat ini adalah jemaat yang selalu rela berkorban, jemaat selalu setia pada Tuhan. Mereka rela menderita, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita rela tetap setia pada Tuhan, rela mati untuk Tuhan. Maka hidup kita akan selalu memperjuangkan, teman-teman. Pengaruh kebudayaan Helenisme Yunani di jemaat Smyrna. Pengaruh kebudayaan Helenisme atau Yunani yang cukup kuat tersebar hingga ke kawasan sekitar Yunani, seperti keberadaan peninggalan perkotaan kuno di wilayah Smyrna. Daerah tersebut berada di negara Turki. Nah, pengaruh kebudayaan ini adalah pengaruh kebudayaan Helenisme, teman-teman. Dipengaruhi oleh kebudayaan Helenisme, makanya mereka tetap setia pada Tuhan, teman-teman. Makanya saya mengambil tema tetap setia walaupun menderita, teman-teman. Tengok jemaat ini, teman-teman, rela mati untuk berkorban. Bagaimana jemaat Smyrna tetap setia menghadapi pencobaan yang mereka hadapi? Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat berfokus pada Tuhan Yesus. Ia menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dalam Wahyu 2 ayat 8. Bangkit bersama kita oleh Kristus. Dia yang mengalami hal yang terburuk dan karya pelayanannya. Ia telah mati dalam derita salib, apapun yang dialami jemaat Smyrna. Nah, dia rela mati, teman-teman. Jemaat Smyrna ini, teman-teman, rela berkorban. Nah, teman-teman, marilah kita setia pada Tuhan dan tetap melayani Tuhan, teman-teman.
jemaat Smyrna ini teman-teman saya akan menunjukkan inilah letak jemaat Smyrna. 4 pelajaran setia yang dapat kita pelajari dari jemaat Smyrna. Yang pertama itu setia ketika kehilangan kekayaan dalam ayat 9a. Saya akan bacakan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menjemput dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, mereka itu jemaat yang sangat miskin, teman-teman. Dia miskin melarat, tidak punya apa-apa, dan tidak tahu mencukupi sehari-hari. Tapi mereka dikhususkan oleh masyarakat, teman-teman. Tapi mereka tetap setia pada Tuhan, setia dalam kehilangan kekayaan mereka. Walaupun mereka dikucilkan, tapi mereka tetap setia, teman-teman. Yang kedua itu setia ketika kehilangan reputasi, yang dalam ayat 9b. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Nah, ada binaan yang begitu keji, teman-teman. Ada binaan yang begitu besar bagi mereka, tapi mereka setia pada Tuhan. Ada binaan yang selalu besar bagi mereka, dikucilkan oleh jemaat-jemaat mereka, dikucilkan oleh pemerintah mereka atau masyarakat mereka, tapi mereka setia pada Tuhan. Yang keempat itu setia sampai nafas penghabisan dalam ayat 10a. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, mereka setia sampai nafas penghabisan. Mereka tetap setia, jangan takut mereka menghadapi apapun. Makanya saya mengambil tema setia pada Tuhan. Dari jemaat inilah kita belajar pertolongan Tuhan bagi mereka. Pertolongan begitu besar bagi mereka. Setia sampai nafas penghabisan mereka tetap setia. Mari teman-teman, kita setia sampai akhir. Dari sinilah kita belajar bagaimana kasih Tuhan. Saya sudah menerangkan bagaimana jemaat Smyrna ini pada Tuhan. Mereka habis dikucilkan, difitnah, tapi mereka setia pada Tuhan. Nah, teman-teman, marilah kita setia pada Tuhan. Akan semakin menderita. Nah, mereka semakin menderita, tapi mereka dikucilkan, tapi mereka tidak bosan-bosannya melayani Tuhan, tetap rela berkorban. Yang kelima itu tetap setia untuk kehidupan yang akan datang. Dalam ayat 10b, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, mereka tetap setia untuk kehidupan yang akan mereka datang. Kalau mereka jemaat yang sangat miskin, jemaat yang selalu dikucilkan, tapi mereka setia untuk kehidupan mereka. Maka teman-teman, kita setia untuk kehidupan kita, setia untuk melayani Tuhan, setia untuk kehidupan yang akan datang, teman-teman. Nah, dalam terang kedatangan Tuhan yang kedua kali, mari kita mempersiapkan diri kita terus sehingga kita didapatinya setia. Tuhan tidak meminta GPU menjadi gereja yang besar atau kaya, pintar dan hal lain yang dilihat dunia, tapi yang jelas diminta kita untuk setia. Nah, dalam terang kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi setia. Dari jemaat ini kita tahu jemaat Smyrna adalah jemaat yang tetap setia. Walaupun mereka dikucilkan, tapi mereka tetap setia. Mereka adalah jemaat-jemaat yang sangat miskin, teman-teman, tapi mereka tetap setia pada Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang khotbah jemaat Smyrna. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.